Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Fadilah dari kelas Karyawan Digital Marketing Jabar Coding Camp 2022. Di sini saya akan mempresentasikan final project saya berupa project planning dengan tema bahasan penjualan produk UMKM. Produk yang akan dibahas kali ini yaitu rengginang. Rengginang merupakan makanan ringan khas Jawa Barat yang terbuat dari bahan utama beras ketan. Umumnya, rengginang yang dipasarkan ataupun yang disajikan di rumah ini berukuran besar, sehingga saat memakannya ini akan meninggalkan bekas remah. Nah, terdapat solusi inovatif dari masalah tersebut berupa rengginang mini ataupun rengginang yang dibuat dengan ukuran kecil. Saat ini banyak pelaku usaha ataupun UMKM yang memasarkan produk rengginang mini tersebut, sehingga terjadi persaingan di antara pelaku usaha dalam memasarkan rengginang mini. Oleh karena itu, diperlukan teknik pemasaran yang efektif melalui digital marketing bagi pelaku usaha yang baru dalam memasarkan rengginang mini agar dapat meningkatkan penjualan produk rengginang mini tersebut. Berikut merupakan daftar isi yang akan dibahas pada slide-slide selanjutnya. Untuk identifikasi produk, produknya sendiri masih berupa rencana, anggap saja namanya remi atau rengginang mini. Core value dari remi tersebut yaitu rasanya enak, teksturnya renyah, rendah lemak dan MSG, harganya terjangkau, dan tidak meninggalkan remah saat memakannya. Lalu untuk unique selling point-nya, yaitu terdapat berbagai varian rasa, mulai dari manis, asin, gurih, hingga pedas. Lalu kemasan Ziploc yang food grade, sehingga terhindar dari bahaya mikroplastik. Lalu tentu saja ukurannya mini, sehingga remi ini cocok untuk dijadikan sebagai cemilan bagi keluarga, tamu, kerabat yang tidak akan meninggalkan remah saat memakannya. Lalu untuk identifikasi market, target pasar dari Remi ini yaitu karyawan atau pekerja yang berpenghasilan, lalu ibu rumah tangga yang selalu menerima tamu, ataupun pada orang-orang yang gemar ngemil ataupun penggemar kuliner. Lalu modeling media promosi. Media promosi yang digunakan yaitu melalui medsos, Instagram, dan TikTok. Lalu ada media list building berupa WhatsApp. Lalu sumber traffic baik dari organik, baik berupa sosial media optimization, ataupun dan juga paid traffic berupa Instagram dan TikTok Ads dan Google Ads, serta marketplace berupa Shopee dan Tokopedia. Lalu untuk konten-kontennya akan lebih ke arah personal branding terlebih dahulu. Lalu untuk menambah calon pembeli berbentuk follower, tentunya dengan membuat konten yang sesuai dengan target pasar. Misalnya menyapa follower, memberikan nasihat dan motivasi dari orang-orang sukses, tips dan trik, misalnya tips mengelola keuangan bagi orang-orang yang memiliki gaji di bawah UMR, ataupun postingan lucu, serta sharing ilmu. Dan tentunya pasti
konsisten dalam membuat konten. Karena kalau tidak konsisten, maka akun kita akan ditinggalkan, bahkan sampai di-unfollow oleh follower kita. Lalu, untuk menambah calon pembeli berbentuk database, yaitu melalui share ebook gratis dengan melalui WhatsApp, serta undian sampel produk dan voucher produk. Dengan adanya undian tersebut, akan membuat prospek tertarik untuk mengikuti undian tersebut dengan memberikan nomor WA, lalu diundi, dan bagi yang beruntung akan mendapatkan sampel produk dan voucher produk. Voucher produk ini berupa voucher diskon ataupun voucher gratis ongkir. Lalu untuk menambah tim penjualan, yaitu melalui dengan menjanjikan komisi awal misalnya minimal 30%, lalu mengikuti webinar gratis bagi tim penjual, dan terdapat fasilitas amunisi promosi dan grup diskusi. Lalu, untuk meningkatkan jumlah follower dengan cepat, pastinya dilakukan dengan melakukan giveaway produk dengan syarat follow, like, comment, tag, dan share, dan juga repost atau remake postingan viral versi sendiri, dan juga melakukan kolaborasi dengan bisnis lokal lainnya. Lalu untuk meningkatkan jumlah database dengan cepat, dilakukan dengan membagikan e-book yang solutif untuk target pasar, lalu mengadakan promo flash sale dan benefit khusus untuk pengguna referral. Lalu untuk meningkatkan jumlah tim penjualan dengan cepat, yaitu dengan sering-sering launching produk dengan rasa baru dan ukuran baru, komisi yang lebih besar saat naik jenjang misalnya dari reseller ke agen ke distributor. Itu setiap peningkatan jenjang akan mendapatkan komisi yang lebih besar, serta memasang iklan, baik endorse dari influencer, sosmed ads, misalnya Instagram dan TikTok ads, serta Google Ads. Lalu, agar pemasaran berjalan efektif, maka yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan data jumlah pembeli dan testimoni dari konsumen kepada calon pembeli, lalu melakukan pelayanan personal kepada calon pembeli, lalu memberikan hasil uji laboratorium agar dapat meningkatkan kepercayaan calon pembeli terhadap produk tersebut, lalu posting konten kesukaan prospek. Lalu selanjutnya yaitu memanfaatkan momentum menjelang Idul Fitri, karena kata rengginang banyak dicari saat menjelang Idul Fitri berdasarkan dari Google Trends. Lalu membuat postingan coming soon, survei varian rasa, mengadakan giveaway, membuka waiting list, dan pengumuman atau woro-woro menjelang promosi. Lalu merancang offer, dilakukan dengan skrip promosi yang terdiri dari skrip pengumuman atau woro-woro menjelang promosi. Biasanya ini merupakan reminder menjelang promosi. Lalu ada skrip promosi yang dilakukan pada hari pertama promosi. Lalu ada skrip promo hemat atau diskon. Misalnya jika beli satu harganya 25.000, dan beli dua harganya hanya 35.000. Lalu untuk konten videonya yaitu video hari pertama promosi, video launching produk baru,
video testimoni dari produk, dan video viral. Lalu untuk konten grafisnya, yaitu ada banner promo dan giveaway, info webinar atau sharing, lalu cara order produk, dan postingan lainnya yang membutuhkan grafis yang menarik. Lalu untuk checklist konten promo, amunisi yang dibutuhkan untuk memperbanyak prospek, membuat momentum, untuk woro-woro, promosi, untuk memperbanyak leads, dan saat penutupan promosi membutuhkan amunisi berupa sosmed yang berupa IG dan TikTok, lalu media service berupa WhatsApp, lalu pastinya ide konten, karena jika tidak ada ide konten maka promosi akan gagal. Lalu tentunya juga produk yang digunakan untuk giveaway dan promo diskon. Lalu untuk timeline promosinya, yaitu dimulai dari coming soon, dari H-7 promosi, lalu survei produk pada H-6, lalu giveaway-nya dimulai pada H-5 promosi, dan waiting list-nya juga dilakukan pada H-5 hingga H-2 promosi, lalu ada pengumuman giveaway pada H-2 promosi, lalu woro-woro reminder pada H-1, dan promosi dilakukan pada hari H dan ditutup pada H+7 setelah promosi. Lalu untuk customer relationship management, yaitu untuk teknik closing-nya, yaitu dengan memberikan pilihan pada calon pembeli, apakah misalnya mau memilih rasa varian yang manis atau asin atau pedas. Lalu memberikan testimoni produk agar calon pembeli semakin yakin untuk membeli produk tersebut. Lalu memberikan promo terbatas sehingga calon pembeli merasa akan merasa urgen untuk membeli produk tersebut dan melakukan closing secara persuasif. Lalu untuk customer service-nya, yaitu tugasnya menjawab pertanyaan konsumen seputar ketersediaan produk, ketersediaan promo, pengiriman produk, dan komplain produk dengan menggunakan WhatsApp. Lalu tujuannya itu, target omsetnya itu diharapkan dapat menjual 4.000 produk dalam 1 bulan dengan harga produknya itu 25.000, sehingga target omset per bulannya itu sebesar 100 juta rupiah. Lalu untuk target penjualannya itu untuk 4.000 produk dalam 1 bulan diharapkan perharinya itu dapat menjual sebesar 133 produk, sehingga target penjualan perharinya itu diharapkan sebesar 3.325.000 per hari. Lalu untuk website yang ataupun medsos yang dapat dikunjungi yaitu sebagai berikut. Lalu ada kontak yang dapat dihubungi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.